acara pertama pembukaan langsung dibuka oleh Aziz. Waktu tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه أزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على الأولياء والشهداء والصالحين أئمة الراشدين وإلى جميع مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ الفوائد أسعد شمس العارفين بن روحان وحضرة الشيخ وإلى حضرة الشيخ المنور والحضرة الشيخ زبيدة إلى حضرة الشيخ ولا حضرة سيدنا حسن ولا حضرة الشيخ ولجميع المؤلفين المصنفين هذا المكان المبارك لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الحاضرين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, jazakumullah khairan. Itu. Ya untuk selanjutnya ya, tadi sudah dibuka, karena sudah dibuka pasti barokah. Semoga acara demi acara diridhoi oleh Allah SWT. Diridhoi Allah, Isah Jember lebih maju, Bandung lebih maju. Untuk Bandung Master dan Bandung Genrejer utamanya. Genrejer harus dihitungan bisa. Oh iya. Enggak kencang. Mati mana? Warganya ben tambah kompak. Tambah kompak sih suaranya si Jember. Umuran sause. Iya semangat. Jadi untuk acara dukung Isah Jember. Untuk kegiatan dukung. Iya. Setedung ada acara. Jangan terkait dengan petapora gitu. Masuk acara ngene-ngene sini aku. Buatan nino nih. Tak tahu dus kaki asis. Beduk ya, kamu kok Ayo petapora. Iya, jadi etika itu harus ada begitu. Ngene kan sopan, dia ngasih api. Le, songkok le. Delon niku ustad-ustad iku api. Piye? Bukate melok sapa sere arek iki? Songkok sing rapi. Delon koyo aku iki. Cak rintik awake dhewe kurang perkenalan yo piye yo? Iya ya. Oh, tapi wis kenal kabeh. Kenal pasti tidak. Iya, sapa sing gak kenalan sampean? Siapa aku ayo? Sapa? Ayo. Hah? Gak ngerti tadi. Gak ngerti langsung. Tapi gak apa-apa. Iku bacane julukan. Ayo. Supporter. Oh, supporter ini keren je. Ayo monggo semuanya dulu masuk dulu. Jember ini kudu masuk. All followers je. Pemegang tribun nih. Monggo itu yang mas-mas terelek Kang Lur ngereng setuju masuk ke lokasi acara nih kan. Sengaja jangan beri terop. Cila gerojon ki. Insyaallah. Ya untuk selanjutnya ada dilanjut ya. Lanjut acaranya yaitu sambutan dari pengurus harian Isah Jember kepada yang terhormat Ustadz Rofiki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami taklimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Al-Mukarram Kiai Hidayat Ahmad Azaim Ibrahimi, yang kami hormati dan yang kami taklimi penceramah kita pada malam hari ini, sekaligus Ketua Rayon Iksas Alumni Jember Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz, yang kami hormati para penasehat Rayon Iksas Jember, senioritas Rayon Iksas Jember, Dewan Pakar Rayon Iksas Jember, pengurus Rayon Iksas Jember, pengurus Rayon dan Banom maupun Genrejer, serta panitia dan juga seluruh warga Rayon Iksas Jember maupun seluruh warga Rayon Iksas Nusantara, semuanya hafidzakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sebuah agenda acara Iksas Jember bersalawat, yaitu dalam rangka tasyakuran dan sekaligus doa bersama dalam rangka hari lahir kota Jember. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mewakili seluruh pengurus Rayon Iksas Jember, terutama Ketua Rayon Iksas Jember Ustadz Subhanul Islam, yang pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas akademik, tugas kampus yang yaitu ditempatkan di luar kota. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kegiatan Iksas Jember bersalawat ini dalam rangka untuk mendoakan dan tasyakuran agar kota Jember yang kita cintai ini kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada para alumni Kiai Haji Abdul Aziz dan juga para senioritas yang lain yang menyempatkan hadir dalam kegiatan Iksas Jember bersalawat pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, pengurus rayon yang telah menyiapkan atau mempersiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit kendala pasti ada sedikit kendala-kendala dalam rangka menyiapkan kegiatan ini, karena memang saya rasa kegiatan ini sangat mepet sekali. Dalam waktu 2 hari mungkin teman-teman menyiapkan seluruh agenda ini, tapi luar biasa semangat juang dari teman-teman panitia dan juga pengurus Rayon Iksas Jember perlu diacungi jempol karena memang persiapannya sungguh luar biasa. Kemudian permohonan maaf kami sampaikan mewakili dari seluruh pengurus Rayon Iksas Jember dan juga panitia, mungkin adanya kegiatan Iksas Jember bersalawat ini pada malam hari ini ada kekurangan dari awal dimulainya acara hingga akhir nanti, ada kekurangan baik dari segi fasilitas dan juga maupun konsumsi dan juga tempat yang mungkin kurang mewadai, karena memang ini yang bisa kami persembahkan. Mungkin sedikit itu saja dari penyampaian dari kami mewakili pengurus Rayon dan Banom semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih jazakumullah khairan terhadap saudara Rafiki yang telah mewakili Ketua Iksas Jember begitu ya untuk memberi sambutan pada acara malam hari ini. Untuk selanjutnya ini mungkin jarang ya di acara-acara lain itu konsep-konsep seperti ini jarang. Jarang banget. Kalau bukan Rayu Iksas Jember gak ada. Enggak ada, memang tak nemu aja lah Kak Riala. Iya, ini mungkin sebentar teman-teman apa ya terkejut. Sis, mak bisa bejat. Bejat. Kaget. Oh kaget. Apa? Terkejut. Kaget, iya kaget ini. Biasanya kan kalau acara-acara seperti ini resmi ada Resmi, MC iya. gitu ya. Apalagi kita kan tidak biasa kayak gitu. Iya. Kan? Biasanya kita kan di Indosiar. Di Indosiar, Terus di SCTV, TV2. Iya kan makanya mereka kenal lagi. Iya. Iya. Betul loh. Nggak, saya maklumi memang kalau mereka kenal sama saya itu memang mereka lah. Mereka. Mereka yang nonton kita begitu kan. Iya. Tidak bisa, harus kenal memang. Oh itu yang di TV itu ya. Tapi TV Semar. TV Jember. Oh, JTV. Oh, TV Jember sing ndi? Sing iku ya. Sing apa wis? Ya Allah, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Masyaallah, 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 masyaallah. Istighfar ya Iris. Wong lali al-insan makhlul khata' wa nisyan. Suwi gak mulai nak Jember ya. Iya, ngono lho. Mulainya nak terminal. Los Jember. Ya, untuk selanjutnya mungkin ini kita acaranya itu ya nanti kita serius terlebih dahulu, agak serius bahasanya ya. Nanti baru kita senang-senang begitu ya. Untuk refresh yang setelah ujian, yang banyak skor, yang banyak yang ngurus ketat apa ya. Oh iya, apa ini? Keamanan suruh ngaji itu Suruh kan. ngaji. Bisa sekarang enak ngaji ya. Kalau kena pelanggaran itu ngaji kan di pendopo. Di keamanan itu 41 hari. 41 Tapi hari. karena Iksas Jember merasa kasihan terhadap mereka ya. itu. Kita punya inisiatif, kita sholawatan. Oh, selawatan. Kan bisa izin. 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 Jadi untuk Mungkin- yang ngaji terus ini sepanung ini. Bo, Jadi- langsung monggo. Oh. Nah, itu tadi sholawatan dengan kini pen podo seneng. Lah, Jadi semoga besok ya. ngaji, Iya, Mas. Cak. Apa berkat sholawat engkau ngajine ditoleran. Ngono kan enak kan ya. Wis gak usah ngaji le ngono ya. Iya, mek bola gua tak fatal Iya. tiket. Wis gak usah ngaji di mapes wis ngaji di pendopo lah apa doa ae engkau ini. Ya, inilah mungkin ada suatu kisah yang harus kita teladani ya. Yang ini Subhanallah. akan dipaparkan oleh Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz ini. Yang mana dari kisah-kisah beliau, dari motivasi beliau bisa menambahkan kita semakin ikhlas banget. Ikhlas banget. Ikhlas banget. Harus ikhlas banget. Kalau ini ikhlas banget. Aduh, wes ono undangan. Mari maghrib nak edarno, undangan jam sekian gak teko. Tekonnya jam 11. Iya, lek wayahe puja, dek ngarep kabeh. Oh, no, lek sing lebih parah ono aja. Ono. Undangan ono acara delok sina cak. Aduh, iku. Iku sina ya. Butai. Iku aja jadi di anu. Lah, iki dak. Lah, iki dak. Lah, sampean. Monggo. Lah. Masuk sih. Monggo. Sing monggo. Lah. Isin dek kok. Kok iso ngono. Iku Jember aja ya. Jember adekku iku. Lah. Rama masuk Rama gak iso. Rama masuk sih. Iku Cak, iku kate susulan niku. Kate MI susulan. Iku nganggo Ustaz seragam. aja ketua alumni iki le. Ayo masuk. Cong. Dama. Boleh mulai tedung laku sa sekolah. Hari boleh salah. Ya, boleh. Tetap orang laku sa sekolah. Jangan main meloloh. Malam laku ada Sabtu lah sekolah. Iya, ya untuk kita biar ikhlas banget ya kita simak bersama motivasi dari Kiai Abdul Aziz dari berapa tahun mondok jadi kita semangat itu ya. Alangkah baiknya, Cak. Iya. Mungkin siapkan catatan mungkin. Ya. Oh iya, dari santri harus dicatat karena senjatanya santri itu kayak Kiai Zaim apa? Pen dan buku. Meskipun nggak sekolah itu harus bawa catatan ini. Nah, itu kayak Cak bagus itu. Nggak sekolah bawa catatan itu ya. Iya, tak bisa debat sama saya. Aku kalah. Pakun kalah. Tidak sekolah. Menang TV. Langsung saja kita dengarkan, kita simak bersama motivasi dari Kiai Abdul Aziz biar kita lebih semangat bareng.
waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Ikhlas berjuang bersama mengabdi nama Batak Jember, Tuluran Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngantuk ya. Sekali lagi biar ganjil, biar ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya Tarin Ustaz, selamat datang. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, sedajana umana ma'had, ngiring Ustaz. Wabil khusus Hadratal Muhtaram Kiai Haji Raden Azaim Ibrahim Dhafir yang saya muliakan dan saya cintai serta saya takzimi, para keluarga besar Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo seluruhnya, tidak terpilih dan tidak terkecuali, seluruhnya yang saya ta'zimi dan saya taati, seluruh para umana ma'had, para asatid, seluruh pengurus-pengurus ma'had yang saya cintai dan saya ta'zimi, dan seluruh para asatid Al-Fagir yang tidak bisa kayak saya sebut satu persatu, yang jelas para guru saya itu di sini banyak sekali dan insya Allah tidak bisa terhitung dengan jari saking banyaknya. Oleh karenanya semuanya saja, para asatid yang baru-baru, para pengurus Iksas Rayon Jember, para pengurus Iksas Rayon se-Nusantara, para adik-adikku, anak-anakku yang kucintai, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan takdir, sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah ada tulisannya ya. Sudah ada enggak? Sudah tahu? Kalau saya tahu, karena sudah terjadi. Ya, ini merupakan takdir dari Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini merupakan menjadikan saksi kita kelak berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan di malam hari ini merupakan menjadi takdir dan jadi saksi juga kelak kita berkumpul dengan guru-guru kita, Hadratus Syekh Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Fawaid, Kiai Dhafir Munawwar, dan seluruh keluarga beliau kelak kita diakui dan berkumpul dengan beliau-beliau. Amin Allahumma. Adik-adikku yang berbahagia, sebenarnya
Saya sampai di sini ini juga mikir-mikir ya tadi. Paling tidak enak itu berbicara di depan dan di tempat di mana saya ngaji. Apalagi di tempat macan semua di sini. Di sini tempatnya orang-orang fuqaha, orang-orang alim, para kiai, para asatid sangat banyak sekali di tempat ini. Jadi saya sampai berpikiran tadi, ini saya mengajari pencak atau silat di tempat macan. Jadi bikin greges pada badannya. Mana Ustaz Mustaqim? Ngiring Ustaz. Ini sesepuh kita ini. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pribadi yang tidak bermanfaat ini masih dianggap oleh adik-adik untuk dimanfaatkan, ya. Karena apa? Karena datangnya saya ke sini tentunya karena memang jabatan sebagai khodim Iksas Rayon Jember. Jadi sebagai pelayan kapanpun dipanggil, kapanpun harus siap. Pokoknya siap berapa jam? 24. Jadi kalau dipanggil atas nama Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, yang namanya pengurus Iksas Rayon Jember itu siap dipanggil 24. Siap? Siap adik-adik? Alhamdulillah. Kenapa? Karena paling tidak enak itu ya memang jadi pengurus, tapi paling enak menjadi pengurus. Pengurus Iksas itu harus siap dengan slogan berjuang tanpa batas. Kalimat itu sangat istimewa. Berjuang tanpa batas itu tanpa batas waktu, tanpa batas lokasi, kapanpun kita dibutuhkan harus ada, selalu siap. Tidak ada kata sebentar dulu Kiai, sebentar dulu nak, sebentar dulu. Ini paling enak itu jadi santri, pengurus santri. Jadi kalau jadi pengurus santri cukup SMS Ustaz bisa datang siap gitu ya. Ini sebagai pengurus desa harus seperti itu. Karena apa? Karena berjuang tanpa loh, kalau masih ada batas Jember Situ Bondo, ada batas Bondowoso, males, capek, loh, tidak cocok slogan berjuang tanpa. Berarti berjuang berbatas berarti. Tidak tahu adik-adik ini kalau jumlahnya 400 dengan jumlah ini berapa dihitung? 1, 9 kali berapa 10? Ini tidak sampai 300 ini. Ya. Berarti santri yang ada di pondok ini yang asalnya dari kota Jember, insya Allah kurang jumlahnya ini. Entah kemana yang lain. Tapi alhamdulillah tentunya dengan kesibukan ya, dengan kesibukan yang kemarin katanya ujian dan sak macamnya di pondok, syukur alhamdulillahirabbil alamin masih bisa berkumpul, masih bisa bersolawat, bahkan mengingat tanah tumpah darah yakni kota Jember yang ke-61. Mudah-mudahan harapan dari santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo yang dari Jember ini, Jember menjadi tempat yang barokah fid dunya hatal akhirah, amin Allahumma. Enak hidup di Jember ya? Enak di mana dengan hidup di Sukorjo? Enak di mana? Kalau katanya Ustadz Lutfi enakan di Situ Bondo. Katanya Ustadz Suwandi enak di Sukorjo. Lo sampean milih di Jember apa di Sukorjo? Tapi bagi saya semuanya enak. Ya. Andaikan saya disiapkan di sini umpama di Situ Bondo, di Sukorjo saya disiapkan rumah plus isinya.
Loh saya siap juga. Tapi plus isinya ya. Yang ngerti sendiri Ustadz Suwanti ini. Kenapa? Jangan sampai ada batasan. Jangan sampai ada batasan sebagai santri lebih-lebih. Tapi alumni itu sebenarnya kalimat yang tak patut dilontarkan. Kalau saya Al-Fakir alhamdulillah belum jadi alumni Salafiyah. Al-Fakir masih tetap santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Ceritanya bagaimana Ustadz kok masih santri? Pada saat 1998 saya pamit sama beliau, Al-Fakir pamit ke Kiai Ahmad Fawaid As'ad. Lah tak usah. Waktu itu sudah rekom, Ustaz. Ada rekom sudah ya. Sudah ada rekom 98 itu sudah ada rekom. Beliau bilang abdina ngalak rekom, tak usah lah mulai. Jadi saya tetap santri Salafiyah Syafi'iyah tidak punya rekom karena memang tidak boleh direkom oleh beliau. Hadratus Syekh Ahmad Fawaid As'ad itu tidak merekom saya sebagai alumni. Ini artinya apa? Berarti alumni itu hanya kata orang. Tapi secara jasmani dan rohani kita harus tetap sebagai santri. Santri itu harus selalu ta'atan wa sam'atan kepada peraturan dimanapun ya, dimanapun. Loh Ustadz, kalau sudah bernikah gimana jadi alumni? Nilai-nilai kesantrian yang kita pelajari di pondok pesantren itu harus tetap ada di dalam ahwal kita sehari-hari, harus ada di dalam hati kita setiap saat. Paham ya? Harus ada nilai kesantrian kita selalu ada di dalam diri kita kapanpun dimanapun kita berada. Ini insya Allah kalau santri Jember selalu taat ya, nggak ada yang nakal, nggak ada yang melanggar karena ketua keamanannya orang ya, nggak ada yang nakal bukan karena ndak ada tapi karena ketua keamanannya orang. Alhamdulillah. Saya sebenarnya saya yakin di antara di bawah ini ada cucu saya, adik ponakan saya, cuman saya enggak titen yang mana orangnya. Apa termasuk orang yang aktif atau enggak? Saya banyak cucu di sini, banyak ponakan, tapi saya enggak tahu. Mudah-mudahan kerasan di pondok. Adik-adikku yang berbahagia, berada di pondok pesantren itu memang tidak mengenakkan sama sekali. Kalau enak berarti kalau ada di pondok enak berarti ya. Kalau rajin pasti tidak enak. Pada saat kita belajar pasti ingat orang tua. Pada saat kita belajar pasti ingat kepada bapak, ibu dan saudara. Bahkan pada saat kita mengaji yang dibaca itu Yasin, yang kelihatan itu dapur kita, paham? Ya enggak? Yang dibaca Yasin kalau Jumat itu Waqiah, tapi di situ yang kelihatan dapurnya rumah-rumahnya. Ya. Itu menandakan Anda rajin. Menandakan Anda rajin. Tapi apa? Pertahanan tidak mau kemana-mana. Habis itu doakan orang tua, doakan guru, doakan semuanya yang berhubungan dengan kita. Lah itu bisa mengerasankan kita di pondok. Adik-adikku yang berbahagia, saya memang bingung mau cerita apa yang dihadapi saya adik-adik. Insya Allah ibtidak ini ya. Kalau yang besar-besar sudah tidak pantas saya ajari. Jadi saya bingung mau berbicara apa ini. Cerita saja ya. Saya di pondok selalu tidak pernah berhenti mengabdi. Saya di pondok itu biar Anda tahu, saya di dapur.
kerjanya masak setiap jam 2 malam, berkintal-kintal di dapur itu, membasuh beras, itu pekerjaan saya waktu di pondok. Plus karena saya memang tidak pernah berhenti mengabdi, masih ikut memasang instalasi listrik kemana-mana, masih ikut. Kalau dulu itu ada istilah mopo jagung, nggak tahu sekarang kayaknya nggak ada di dapur itu. Jadi kita lomba mopo jagung berkintal-kintal di situ. Habis dipopo ancor ekor peng, ya. Ini setiap saat. Tapi alhamdulillah tidak meninggalkan belajar, tidak meninggalkan masuk ke kelas. Alhamdulillah walaupun jelek-jelek begini lulus aliyah loh ya. Jelek-jelek begini saya lulus aliyah. Jadi sama Ustadz Suwandi ini satu kelas di perguruan tingginya. Tapi alhamdulillah saya itu karena memang dari dulu tidak pernah ada di Pondok Putra, kamar saya D1, ada ngacung yang D1. D1 itu kamar saya. Saya datang ke sini juga terakhir ada di A5. Mana A5? Tidak ada sini. Kok cuman satu ya? Alhamdulillah elek-elek ini yo pernah jadi ketua kamar loh ya. Jadi ketua kamar. Jadi Anda kalau ingin bagaimana pengabdian zahiran wa batinan, termasuk alhamdulillah kalau sekarang ini sulit untuk mengabdi tidak seperti dulu. Sekarang sudah dipaving semua dan alhamdulillah tidak ada santri yang merokok di sini. Ya. Tidak ada santri merokok di sini. Jeding sana, insya Allah ini rahasia ya, rahasia. Kalau di Jeding ada ndak? Rahasia. Nanti ketemu keamanan. Alhamdulillah ini merupakan satu pengabdian di pondok itu tidak tahu. Kita jadinya seperti apa, syukur alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah paling tidak menjadi santri salafiyah syafi'iyah soko raja. Itu sudah nilai yang pertama. Kenapa? Walaupun nakal, walaupun bagaimana santri, yang penting punya sambungan kepada guru, itu sudah satu poin kemenangan. Cuman al-maghfurlah kifawaid as'ad, beliau ngedawuh begini, orang sambung kepada guru itu jangan hanya batinnya saja, jangan hanya fatihah. Iya kalau fatihahnya nyampe kepada gurunya, iya kalau bisa baca fatihah, bisa menyampaikan fatihahnya kepada gurunya. Jadi bagaimana Kiai? Sambung zahiran waba, sambung fatihahnya terus menerus, zahirnya juga sambung. Kadang-kadang santri itu kalau sudah pulang ke rumah, saking asiknya tahu keduniawian, saking asiknya dengan duniawi. Duniawi itu ada dua. Ya, duniawi ada berapa? Ada dua. Apaan? Satu. Yang bikin lupa manusia itu ada dua. Satu wanita, dua itu bikin lupa semuanya itu. Bikin lupa kita hubungan kita dengan guru. Membikin lupa kita hubungan kita kalau kita pernah belajar di salafiyah syafi'iyah Sukorejo. Loh Ustaz, maksud ada gitu. Anda sebagai santri kadang-kadang nggak percaya apa yang saya sampaikan. Maksud ada. Satu saat saya ketemu dengan seorang pegawai kantor pos Jember. Ada di Ledo Ombo. Usut temu usut, selama-lama kita ngobrol rokokan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, ternyata dia buka. Ustadz, sebenarnya saya ini santri Sukorejo dulu Ustadz. Loh, tahun berapa? Saya sudah 10 tahun tidak tahu Sukorejo Ustadz. Insya Allah Sukorejo sampian sudah hilang. Saya bilang begitu. Kalau 10 tahun tidak ke Sukorejo, berarti sudah hilang. Kan 10 tahun yang lalu tak bakal seperti ini kan. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah.
alumni Salafiyah Safiyah yang di Jember itu dengan tugas beliau ke fawaid, ke azain, sare alumni saya tak toman nyampung. Itu akhirnya saya jalan kemana-mana cari alumni. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang takut mau ke Sukorejo. Mau ke Sukorejo ini takut. Kenapa sampean takut? Saya bermimpi Ustadz, pernah datang ke Sukorejo dalam mimpi saya, nyampe di lorong lauk itu Ustadz, Sukorejonya hilang. Jadi alas semuanya Ustadz. Loh, masa begitu? Berikutnya Ustadz saya mimpi lagi, ternyata saya juga begitu. Ketemu almarhum al-maghfur laki As'ad Samsul Arifin, saya salaman Ustadz, ternyata saya tidak diterima Ustadz. Saya menangis senangis-nangisnya Ustadz, tapi almarhum Ki As'ad tahu-tahu sudah hilang. Ini kisah nyata ya. Orangnya masih ada di Jember. Akhirnya ketemu dengan kami, sambian itu punya salah apa di pondok? Saya hanya punya hutang kepada pondok 200.000 kalau tidak salah Ustaz. Ini punya berapa? 200.000 lambok ya. Kalau sekarang sudah berapa itu? Ini nyata. Jadi sambungan antara santri dan guru, sambungan antara pondok pesantren dan kita ini harus kita sambung selalu zahiran wa batinan. Tapi alhamdulillah semenjak beliau Ki Azaim, orang ini saya antarkan ketemu dengan Kiai. Ketemunya tidak berani di pondok, ketemunya di Jember dulu. Baru setelah diterima di pondok Jember, baru ketemu di pondok. Ini artinya apa? Guru itu tetap mengingat dimanapun kita berada, kapanpun kita ingat kepada guru kita, maka guru kita selalu ingat kepada kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Almarhum al-maghfur laki As'ad Samsul Arifin, kalau yang sepuh kayak Ustadz Mustaqim, Ustadz Swandi ini insya Allah ingat dawuh beliau. Sapa abai seengak ka engkau. Ini dawuh almarhum al-maghfur laki As'ad. Sapa abai seengak ka engkau. Di abai situasi seperti apa saja, dimanapun dia berada, kondisi seperti apa, dan kalau perlu cong bean kepepet. Nah, kepepet itu berarti sudah diambok perampok, tipu orang, apalah kepepet. Pengak kangkok. Ini dawuh almarhum Kiai As'ad Samsul. Engkau ingat ke bencong. Ini salah satu kewalian Hadratus Syekh Kiai Raden As'ad Samsul Arifin. Pengalaman demi pengalaman. Al-Fakir ini sebenarnya tidak bisa berpidato. Al-Fakir ini tidak bisa berbicara di depan orang banyak gerimingan, apalagi di sini. Satu saat saya diundang di Kediri Lirboyo. Kediri Lirboyo, di aula Kediri Lirboyo, bayangkan kalian. Saya tidak tahu kalau itu adalah Kediri Lirboyo, pondok besar itu. Tahu-tahu saya pada waktu itu pakai lengan pendek karena saya tidak merasa kalau saya sebagai pembicara tunggal di situ. Tahu-tahu saya suruh naik ke podium. Keje ojeng. Yang dihadapi para masyayikh, termasuk ada Kiai Kafabih di situ, banyak para masyayikh. Dengan rupa yang pas-pasan, kiai beni kiai, ustadz lembek tak jadi ustadz saya di sini. Tapi ustadz itu setelah ya katanya sampian ustadz, padahal saya belum jadi ustadz ini ya. Saya Fatihah, nangis, ngakui ijazah yang diberikan almarhum al-maghfur laki As'ad. Saya menangis Ki As'ad. Kayak itu santri tak bisa caca kayak itu. Kenapa kayak itu kiai-kiai besar? Yang saya tahu yang hadir di situ banyak kiai-kiai besar yang santrinya ribuan di Bojonegoro, di mana itu di Ponorogo, di Ngawi, itu kan kumpulan para masyayikh, para kiai pada waktu itu.
Tapi alhamdulillah saya bismillah maos Fatihah ke almarhum ke As'ad, mancing ke atas, kayak membaca koran di atas di depan saya ini, saya bisa berbicara panjang lebar dan insya Allah terpukau semua, masya Allah. Terpukau bukan saya, mungkin ada almarhum al-maghfur laki As'ad Samsul Arifin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sambungan kita kepada guru, zahiran wa batinan. Jadi zahirnya itu bagaimana? Zahirnya kalau jenengan saya doakan jadi pengusaha yang sukses. Tapi saya tak cerek ke pondok ya. Menjadi petani yang sukses. Tambahnya boleh saya tak cerek ke pondok. Karena takut doa saya diijabah oleh Allah pas cerek. Ya. Karena kalian ini semua adalah pengganti estafet para sesepuh-sesepuh salafiyah yang insya Allah saya tidak khawatir nantinya estafet alumni salafiyah syafi'iyah Jember dan Nusantara ini insya Allah barokah doa-doa para al-maghfurlah insya Allah jadi anak-anak santri yang bermanfaat, yang barokah dimanapun kalian berada. Amin Allahumma. Hadirin anak-anakku yang berbahagia, tempat barokah itu di Asta itu sudah ya. Tempat barokah itu bukan tempat ngitek ya. Kalau dulu itu tempat ngiteknya anak-anak yang tidak sekolah larinya ke Asta tidur di sana. Tapi sekarang banyak teman-teman ketua kamar ya, banyak ketua-ketua kamar yang rajin insya Allah. Demi apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi karena Allah, mengabdi karena guru, yakin, hakul yakin juga karena ketua kamar. Yang jadi ketua kamar manfaatkan jabatan ketua kamar, yang jadi pengurus manfaatkan jadi pengurus, yang jadi santri manfaatkan jadi santri. Kita tidak tahu besok jadi apa, tapi harapan untuk Jember nanti jangan-jangan Kabupaten Jember itu dipimpin kalian. Amin Allahumma. Jadi Jember yang berbarokah, Jember yang bermanfaat, bermartabat. Ada hubungan selalu Jember dengan Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Anda tahu ada tugu di Jember ya, ada tugu kepahlawanan Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Arifin. Di mana? Di Situ Bondo tidak punya, Situ Bondo tidak, tapi yang punya Jember berarti orang situ. Loh ya apa? Kemana kita? Pada saat itu Sukoharjo, Jember mungkin memang ada hubungan yang erat sekali. Kenapa? Karena almarhum al-maghfurlah menyempatkan diri berjuang ke Jember ya. Syiar ke Jember, ngusir Jepang di Jember, perang dengan Belanda di Jember. Ini saya yakin karena almarhum al-maghfurlah Kiai As'ad Samsul Arifin melihat kalian dan kita semua dilihat ori tang foto-foto CBDI Jember. Amin Allahumma. Percaya? Percaya ya? Karena beliau itu bisa melihat ke depan. Karena beliau kaca benggala ya. Hati beliau bisa melihat ke depan. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau ingin melihat, bersihkan hati dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati dengan selalu bersolawat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah hati kita bersih, maka hubungan kita dengan guru bersih, hubungan kita dengan keluarga guru bersih, hubungan kita dengan Nabi bersih, maka kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih bersih lagi. Tidak ada di antara kita yang saling sikut paham ya? Tidak ada akhirnya kekhawatiran diganti nanti saya kalau jadi pejabat ini diganti. Tidak usah khawatir ya. Hati yang bersih tidak pernah sakit hati kepada siapapun.
Hati yang bersih tidak pernah ada sakit hati kepada siapapun. Siapa Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adikku yang berbahagia, jadi tanamkan di dalam diri kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam diri kita kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menanamkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan terbersit kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita. Tidak pilih-pilih, yang namanya guru tetap guru. Yang namanya guru tetap guru. Kecintaan kita kepada guru ini merupakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang diajarkan guru kita kepada kita itu adalah akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adikku yang berbahagia, pada saat kalian belajar seperti ini, bersihkan hati betul untuk mengabdi dan mencapai ilmu. Saya ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alima bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Ini tujuan ilmu, mengamalkan ilmu yang sudah Anda bisa, mengamalkan ilmu yang sudah Anda ketahui. Sampai mana ilmu yang Anda ketahui itu diamalkan. Tahu ilmu tahajud, lakukan tahajud pelan-pelan sampai mencapai keistiqomahan. Anda tahu manfaat berjamaah, Anda lakukan itu pelan-pelan sampai mencapai keistiqomahan. Anda tahu membaca Al-Quran yang benar, istiqomahkan sampai mencapai keikhlasan. Anda tahu kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada guru, ini merupakan wasilah yang paling terbenar untuk mencapai kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu itu sendiri. Apa kata Nabi? Allamallahu ma lam ya'lam. Allah yang akan mengajarkan kita, Allah yang akan mengajarkan kita sampai apa ilmu yang kita sampaikan oleh Allah, orang lain kadang-kadang tidak ada yang tahu. Bahkan ilmu asrar, ilmu rahasia-rahasia yang Allah miliki, yang tidak diajarkan kepada makhluknya, yang tidak diajarkan kepada seseorang, maka disitulah Allah mengajarkan secara langsung orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kadang-kadang di sini tak ketemu bacot, kadang-kadang tak pati bojong, king tahajud te bojong, ngabdi naka guru bojong, mulai tak pati cerdas, mulai debak ke masyarakat, eka perlu ban orang, eka butuh ban orang. Bahkan kadang-kadang untuk potong kambing kalau bukan beliaunya, ini tidak sah rasanya gitu kan. Paham ya? Kenapa? Ini tanda-tanda keberkahan yang sudah mengalir dari guru itu sendiri. Sirrul asrar itu hanya rahasia Allah yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan ya. Pada akhir zaman seperti sekarang, saya titip adik-adik terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketauhidan, tanam benar-benar di dalam dada. Zaman begitu berkembang, zaman Masya Allah, teknologi begitu canggih. Anda kalau tidak ingin terkibuli di masyarakat,
Tanamkan ketauhidan yang benar-benar matang di dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Bekal Anda pulang nantinya, tauhid sudah matang. Ya. Bekal Anda pulang ke masyarakat, tauhid sudah matang. Tauhid yang versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada adikku yang berbahagia karena dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di masyarakat sudah tak bisa congocok kita, nggak bisa ngelabui kita. Antum sekalian tahu pada masa sekarang ada banyak kerajaan-kerajaan baru, ya, ada banyak kerajaan-kerajaan baru bermunculan di sana sini. Ada tipu-tipu daya masyarakat untuk mencapai materi. Itu yang ikut, saya kadang-kadang merasa sakit di dalam dada ini kalau saya melihat ada alumni Salafiyah Syafi'iyah yang tertipu di dalamnya. Saya merasa punya tanggung jawab. Kenapa? Karena itu adalah saudara kita. Dimanapun kita berada, yang namanya pernah belajar di Salafiyah Syafi'iyah itu adalah saudara. Oleh karenanya adik-adik, tauhid matangkan. Kalau tidak salah di dalam syair ibtidah itu, kalau tidak salah ya, awal wajibin alal insani, teruskan, ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ini pegang, ini cari bagaimana ma'rifatul ilah bistiqon itu bagaimana. Jadi awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama kali yang wajib bagi kita adalah ketauhidan kita, bagaimana kita mengetahui Tuhan bistikon dengan benar, dengan yakin, bukan dhon. Ya, bukan dhon, bukan dhoni. Ini tugas para asatid, tugas ketua kamar. Biar katanya al-mukarram ya zain, fin Allah fi arsyillah, biar tidak gampang diplesetkan ketauhidan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Harus benar-benar dikaji, harus benar-benar dikaji, diajarkan. Makanya kalau santri saya di pondok panti itu wajib belajar, wajib hafal aqaid yang 50, wajib hafal akidatul, itu harga wajib. Anak-anak saya yang sudah umur 7-9 tahun tuh sudah wajib hafal Aqidatul Awam. Karena dengan ketauhidan kita kepada Allah semuanya beres. Dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar semuanya bereslah. Ekonomi, lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Loh, ini pas. Keberkahan mengharap nikmat, ya. Barokah itu kalau sudah mencapai takwa, amanu wat. Untuk amanu wat takwa ini harus tauhidnya matang. Kalau lopot-lopot dikit capek nampian. Saya yakin kalau sudah ketauhidan matang, ketauhidan sudah mendalam dan mendarah daging di dalam diri kita, kita pulang ada dimanapun berada, tidak khawatir sudah. Santri Soekarjo Pakun mendapatkan syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, tauhid hafal semua sudah Aqidatul Awam ini. Yang di depan saya ini hafal ya.
itu harga wajib. Lo bagaimana dengan nahu yang sorop Ustaz? Ya itu lebih hafal lagi, lebih bagus itu. Jadi tauhid terlebih dahulu. Kenapa? Karena kadang-kadang santri itu 3 tahun di pondok Sukaraja ya, kadang-kadang sudah nikah, berangkat dari pondok, dari rumah SMP, keluar SMP SMA, pulang dari sini 3 tahun, masuk sempat 3 tahun belajar alfiyah, kecuali di rumahnya belajar, pulang ke sini, pulang ke rumah umur sekian sudah nikah. Akhirnya apa? Itu apa? Santri Sukoharjo tiba ida apal Aqidatul Awam kana. Masya Allah. Tapi yakin, hakul yakin yang poin paling terpenting kita ditakdir menjadi santri salafiyah syafi'iyah Sukoharjo. Ini poin terpenting. Kapanpun kita, dimanapun kita berada, kelak di akhirat pasti yang kak derajat kita dan guru-guru kita pokok nyambung dohir batin. Zahir itu adalah plus, batin itu adalah min. Tergantung lampunya, tergantung kita lampu. Bisa hidup enggak tergantung sambungan zahir batin kita kepada guru kita, maka di masyarakat pasti hidup. Pakai lampu lek melek 5 watt, yang penting tidak konslet, plus dan minnya pasti terak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pabagusin lampuna. Ya. Pabagusin sudah Philip terbesar sekian watt. Tapi konslet di jalan. Zahirnya sampean ndak pernah nyampung guru, batinnya pasampung meloloh konslet. Batinnya sampung meloloh, zahirnya tidak sampung konslet. Zahirnya sampung semak berguru, batinnya nendang dari dalam. Ada ya nendang dari dalam tuh ada ya. Ngelok dalam. Ada yang nendang dari dalam. Itu juga konslet, ndak bakal terak. Jadi yang penting itu sambungan kita dengan guru. Dengan guru-guru kita harus sambung zahir batin. Plus dan minnya harus selalu sambung sampai kabel teyengen. Ya, paham ya? Paham? Ini titip. Jadi sambungan yang paling terpenting. Saya ketemu dengan alumni yang paling sepuh kemarin. Ustadz, kalau bisa sambungan kita dengan guru, sambungan kita zahir batin dengan guru, jangan tanggung-tanggung pakai kabel yang murah-murah Ustadz, tapi pakai kabel yang sentral yang paling bagus. Itu sambungkan zahir batin kita kepada guru. Ada cerita kalau tidak salah itu Syekh Habib Ali. Habib Ali siapa itu? Di satu saat beliau ini mijet-mijet Habib Umar Segaf, gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Sahibul Haddad itu. Satu saat beliau ini lagi pijet-pijet, Syekh Ali ini mijet gurunya, tahu-tahu Nabi Allah Khidir alaihi salam datang. Seluruh santrinya, seluruh santri mendekat kepada Nabi Khidir dan bersalaman dengan Nabi Khidir kecuali Syekh Ali Baros. Kecuali Syekh Ali Baros. Si Ali Baros, kenapa kamu ndak salaman pada Nabi Khidir? Apa kata Syekh Ali Baros? Maaf guru, saya tidak melihat babul futuh ilallah kecuali saya lewat panjenengan. Saya tidak ada jalan untuk terbukanya pintu mendekat kepada Allah kecuali lewat guru. Sehingga apa katanya gurunya? Siapapun yang Fatihah kepada saya tidak lewat Ali Baros, tidak saya terima. Ini saking sambungan seorang santri dengan seorang guru. Tentunya yang kata itu zahiron wa batin. Ini yang paling terpenting adalah sambungan kita dengan guru, zahir batin. Ya. Sudah selawat apa itu? Iya, betul. Oh iya. Hadirin anak-anakku yang berbahagia, sekali lagi saya ingatkan, sambung kita dengan guru zahir batin. Dimanapun,
Ada orang muncar di sini. Ini mumpung ingat, ada orang muncar di sini. Ada orang muncar. Bukan muncar di sini ya. Ini kisah nyata juga di Muncar. Dan saya datangi orangnya satu saat. Ini kamarnya kalau tidak salah ini D16. Anaknya Masya Allah muskil. Teman adik kelas saya muskilat. Betul beliau satu saat ada di tengah laut. Ya, ada di tengah laut. Karena terlalu lama nakal, terlalu lama sampai doa sholat juga lupa. Saking lamanya, tapi beliau yang ada di dalam hatinya, sambungan dengan guru ternyata masih melengket di dalam hatinya. Pada saat di tengah lautan badai menghempas beliaunya, apa yang dia katakan? Ke As'ad, abdi pesantren ajunan, peselamat takyab turitnya. Satu-satunya beliau orang Duaraan kalau tidak salah, silakan cari. Orang Duaraan, Masya Allah beliau terhempas ke pinggir dan hidup satu-satunya di antara awak kapal itu. Ini adalah bukti kalau beliau Hadratus Syekh Ki As'ad Syamsul Arifin ini merupakan orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, terakhir karena saya juga dapat cerita dari haddam beliau Ki As'ad. Jadi kita tidak usah bingung-bingung mencari nasab keguruan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah pulang karena melarat, karena tak tegiai, karena ekonomi melarat, kadang bingung nyari sambungan guru. Padahal ada guru kita Hadratus Syekh Ki Syamsul, Ki As'ad, Ki Fawaid itu sudah lebih dari segala-galanya. Saya diceritakan pada satu saat Ki As'ad itu haji ke Mekah dan mau menemui yang namanya Kiai Suja. Kiai Suja itu beliau Sultanul Aulia di masanya. Beliau itu ada di gua. Dan gua itu tidak bisa dibuka kecuali dengan 40 wali. Tapi Masya Allah, beliau Hadratus Syekh Ki As'ad waktu muda, pintu itu dibuka sendirian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini guru kita. Sehingga pada saat masuk ke dalam, Kiai Suja itu Ki As'ad, Assalamualaikum tidak dijawab karena lagi tawajjuh asik kepada Allah. Salam kedua tidak dijawab. Salam ketiga Ki As'ad bilang, siapapun Anda wajib menjawab salam saya. Akhirnya Ki Suja berbalik dan langsung nanya, man antah ayyu turid min aina. Jadi diberondong pertanyaan saking kagetnya. Karena Ki Suja tahu kalau pintu ini dibuka harus 40 wali. Ini orang muda sendirian lagi. Nah ini guru kita almarhum almaghfurlah Ki As'ad Syamsul Arifin. Jadi nantinya ndak usah ruwet nyari sambungan. Mula melarat sampean pulang ke masyarakat, termasuk sampean tak tuli apal-apalan, sudah datang ke Astah maca Fatihah banyak ke Astah, apalagi nang Astah Ki As'ad abdina tak tuli apal kentok Ki As'ad gitu ya. Datang ke sana, sudah bilang insya Allah beliau akan hadir. Kalau tidak hadir secara nyata akan hadir dalam mimpi. Kalau tidak hadir dalam mimpi akan merasa hadir dengan rasa kita. Insya Allah akan menyatu, kita akan senang dengan ilmu. Dan kalau sudah senang dengan ilmu akan mengamalkan ilmunya. Dan ilmu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak saya semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang ahli ilmi, ahli Quran, ahlullah, ahli salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli yang selalu menyambungkan diri kita, zahir batin kita dengan guru-guru kita semuanya, tidak bakalan ada putusnya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap Kiai Abdul Aziz. Jadi selanjutnya kita langsung diisi dengan hadrah
di satu lagu langsung dilanjutkan dengan artikel puisi, hiburan dan seterusnya langsung dibawakan oleh Hadra begitu. Woi, Jember keren. Ikhlas Berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Jember Buluran Selasi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Memang manis, manis gula bunga. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Indonesia kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun ke-45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan